Alasan sebenarnya mengapa Barat takut pada Muslim, dan itu sangat gila. Mereka hanya berbohong sebagai semacam propaganda. Semakin saya menyadari, mereka benar-benar takut. Mereka tahu apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang miskin di dunia. Roda kehidupan akan berputar. Mimpi buruk terdalam dan tergelap mereka akan terjadi dan menjadi kenyataan. Sama halnya seperti ketakutan yang dirasakan Fir'aun ketika kedatangan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi lihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Yang tidak mungkin bagi manusia, sangatlah mudah bagi Allah. Sebagian di antara kaum muslimin telah menjadikan materi sebagai berhala dalam kehidupan mereka. Terus di mana Allah yang kalian yakini sebagai zat yang maha menentukan segala urusan? Jangan heran jika kaum kufar dengan berani mengintimidasi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Budi Karabani kembali lagi di ruang dengar kalian semua. Dan dimanapun kalian berada, baik dari Aceh, Medan, Sumatera Barat, dari Palembang, dari Riau, dari Bengkulu, dari Jakarta, dari Bandung, dari Kalimantan, Balikpapan semua, Makassar ya, terutama dari Makassar, Apagagare Badeng, dan semua sampai di timur Indonesia sana, bahkan sampai di Malaysia, Brunei, Taiwan semuanya. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bosan-bosannya mendengarkan podcast bersama Budi Karabani. Nah, sahabat Rabani, tidak ada salahnya kalau menulis di kolom komentar dari mana kalian berada agar kita bisa saling mengenal. Meskipun beberapa di antara komentar itu mungkin tidak dapat kami balas, tapi insya Allah kami baca kok. Nah, sahabat Rabani, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan telah berkunjung di podcast Perjuangan Islam. Sebelumnya kita telah bahas banyak seputar mujahidin Taliban di Afghanistan, kebangkitan militer Turki, kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, krisis yang terjadi di Suriah, kabar saudara kita di Palestina yang masih sampai sekarang ini terjajah oleh Zionis Israel, dan belahan dunia Islam lainnya. Ini perlu digarisbawahi bahwa dukungan kalian sangat diperlukan untuk menyebarluaskan dakwah perjuangan ini, terutama dengan menekan tombol suka di bawah serta menekan tombol share di bawah juga untuk membagikan narasi-narasi perjuangan ini agar lebih banyak diketahui oleh saudara-saudara seakidah kita di luar sana. Seperti biasa, narasi akan kita buka dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 151 yang artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Sahabat Rabbani, narasi kita kali ini akan mencoba membawa sahabat Rabbani ke tanggal 5 Juni 2014, di mana seorang penulis, Asghar Bukhari, menulis dalam medium.com alasan sebenarnya mengapa Barat takut pada Muslim. Sebuah ulasan yang menarik untuk kita simak dan kita tanggapi di akhir video. Jadi pastikan untuk menyimak video ini secara utuh agar pesannya tersampaikan dengan baik. Nah, banyak non-muslim terus-menerus menuduh muslim melakukan kekerasan. Butuh waktu lama bagiku untuk mengerti mengapa itu bisa terjadi. Bagaimana bisa militer yang kuat yang pernah ada di dunia merasa begitu terancam oleh komunitas yang paling tidak berdaya dari semua orang di dunia saat ini? Siapa mereka? Yaitu komunitas muslim. Ini tidak masuk akal bagiku. Mereka adalah orang-orang dengan semua senjata, semua teknologi, dan semua uang. Dan mereka mengendalikan sebagian besar dunia. Jadi mengapa mereka selalu begitu khawatir tentang Muslim? Ya, dunia Muslim. Dunia Muslim sampai hari ini, ketika tulisan ini dibuat di tahun 2014, tidak dapat membuat satu pesawat pun, atau tank, atau ada yang saya lewatkan. Apa yang mereka takutkan sebenarnya? Bahkan pemerintah Muslim dipaksa untuk tinggal di bawah kekuasaan yang dimiliki oleh Barat. Bahkan boneka-boneka Barat yang brutal, yang akan tega membunuh orang-orang mereka sendiri segera setelah Barat memberi mereka autorisasi atas tindakan tersebut. Secara statistik, yang paling kuat dari negara-negara Barat adalah Amerika. Amerika mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk membuat senjata daripada semua bagian dunia lainnya. Jika digabungkan,
Dan mereka masih saja seperti Amerika dan Eropa terus berteriak tentang ancaman dari dunia umat Islam. Retorika alarmis mereka yang melengking dimainkan terus-menerus di seluruh dunia. Ya, rasanya seperti mereka hidup dalam semacam ketakutan fana. Setiap insiden agresi Muslim menjadi berita 24 hours, 24 jam, dan itu sangat gila. Bahkan pada awalnya saya berpikir mereka hanya berbohong sebagai semacam propaganda. Tetapi semakin saya merenungkan, semakin saya menyadari mereka benar-benar takut. Anda dapat melihat ketika mereka mengatakan mereka takut pada Muslim. Ya, itu benar-benar mereka rasakan. Tetapi tidak seperti yang mereka percayai. Mereka takut seperti tuannya takut akan budak yang terbangun. Anda melihat jauh di lubuk hati dalam jiwa mereka. Mereka tahu apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang miskin di dunia. Mereka tahu bahwa orang-orang yang telah mereka lecehkan dengan ketidakmanusiawian seperti itu, kekejaman dan ketidakadilan seperti itu, suatu hari mungkin berhenti untuk takut, dan kemudian roda kehidupan akan berputar. Mimpi buruk terdalam dan tergelap mereka akan terjadi dan menjadi kenyataan. Anda lihat, itu adalah rasa bersalah mereka yang telah berubah menjadi paranoia. Paranoia adalah penyakit jiwa yang membuat penderitanya berpikir aneh-aneh yang bersifat hayalan. Rasa bersalah itu sendiri yang mendorong ketakutan mereka. Mereka takut akan pembalasan korban mereka, dan itulah sebabnya mereka sangat takut. Karena dalam pikiran mereka, itu akan seperti hari penghakiman untuk semua dosa yang telah mereka lakukan. Ketakutan mereka mungkin sama halnya seperti ketakutan yang dirasakan Fir'aun ketika kedatangan Nabiullah Musa alaihissalam. Sampai-sampai Fir'aun membunuh semua anak laki-laki yang terlahir pada masa itu. Tapi lihat bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Yang tidak mungkin bagi manusia, sangatlah mudah bagi Allah. Sosok anak yang diramalkan akan menggulingkan tahta Fir'aun justru tumbuh dan dibesarkan di lingkungan Fir'aun itu sendiri oleh istri Fir'aun yang bernama Asyiyah binti Muzahim. Kalau pendekatan yang ini kita gunakan untuk pendekatan cocok logi, maka bisa saja ada yang berasumsi seperti ini, bahwa kehadiran pasukan Turkiya yang berada dalam barisan tentara salib NATO adalah sebuah ketentuan yang telah Allah takdirkan. Dan pertanyaannya adalah, apakah Turkiya akan mengambil peran seperti yang telah dikisahkan dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam, tumbuh dan berkembang dari dalam kekuatan musuh, dan jika itu sudah tiba waktunya akan menentang segala kemungkaran. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti ya. Sahabat Rabbani, ketakutan kaum kufar seperti yang telah diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla, salah satunya karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sisi lain umat Islam sendiri, tanpa mereka sadari atau bahkan dengan sangat sadar, telah jatuh kepada kecintaan pada dunia yang berlebih. Sebagian di antara kaum muslimin telah menjadikan materi sebagai berhala dalam kehidupan mereka, sampai-sampai tercetus melalui lisan mereka bahwa segala urusan hanya akan selesai kalau ada duit, kalau ada uang, nanti bisa bekerja kalau ada orang dalam, nanti bisa punya mobil, bisa beli rumah, bisa jadi modal usaha kalau ngutang dengan akad ribawi melalui perbankan dan lain-lain. Terus di mana Allah yang kalian yakini sebagai zat yang maha menentukan segala urusan? Allah dapat menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, mengubah siang dan malam. Bahkan Allah menciptakan yang tak pernah ada menjadi ada, dan semua itu mudah bagi Allah. Apalagi kalau hanya mengubah keadaan seseorang yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang nganggur menjadi dapat pekerjaan. Itu mudah bagi Allah. Kadang kitanya yang tidak bersabar dan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kaum muslimin benar-benar menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla? Mari kita renungkan isi hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulan para malaikat. Hadis mutafaqqun alaih. Perhatikan dalam kalimat itu,
Aku sesuai prasangka hambaku. Maka benar saja jika Anda berpikir bahwa segala urusan dunia Anda hanya akan selesai jika ada duit, ada uang, ada orang dalam, maka benar, Allah benar-benar membuat urusan Anda itu tidak akan selesai kecuali dengan hal tersebut. Tidakkah kita menyadari bahwa kita telah menyekutukan Allah dengan ciptaannya? Seolah-olah materi adalah Tuhan kedua yang telah kita kejar dengan mati-matian. Semakin dikejar, semakin kita menjadi budak dunia, jauh dari nilai-nilai Islam. Sehingga jangan heran jika kaum kufar dengan berani mengintimidasi kaum muslimin yang populasinya menempati urutan kedua di dunia, tetapi bak buih di lautan yang dengan mudah dihempas gelombang dan terombang-ambing di lautan. Subhanallah ya. Berapa banyak umat-umat yang terdahulu yang dihinakan oleh Allah SWT diakibatkan oleh perbuatan mereka menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 26 yang artinya, dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang kami telah binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekali lagi kami katakan, jangan heran jikalau di tengah-tengah tubuh kaum muslimin terangkat para penguasa yang jahil sehingga menyulitkan dan menjadi cobaan yang besar bagi perjuangan Islam. Semoga kita cepat tersadar dan terbangun dari kondisi seperti ini dan segera berbenah dengan kondisi ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pemberi karunia. Quran surah Ali Imran ayat ke-8. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum telah menyimak narasi ini hingga akhir. Pencet tombol share di bawah untuk membagikan video ini di sosial media kalian. Dukungan sahabat Rabbani sangatlah berarti untuk syiar dakwah konten podcast perjuangan Islam bersama Budi Karabani. Jika terdapat kesalahan datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, jangan tinggalkan sholat. Sampai jumpa di narasi kita berikutnya, dan salam hormat kami dari Kota Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa tentara